Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya Andika Yuda Pratama. Kali ini saya akan memberikan materi lanjutan dari rangkaian materi mata kuliah Pancasila. Tepatnya hari ini kita akan belajar mengenai filsafat Pancasila. Nah, apa itu filsafat? Apa itu filsafat Pancasila? Hari ini kita akan bahas secara tuntas dalam video pembelajaran kali ini. Saya akan memulai dari sesuatu yang paling mendasar, karena materi ini sangat mendasar ya, karena ada kata filsafat yang waktu sekolah menengah dulu belum sama sekali disinggung secara intens. Baru di perguruan tinggi ini kata filsafat disampaikan secara lebih intens kepada mahasiswa. Mungkin di antara kalian semua, para mahasiswa bertanya-tanya apa itu filsafat. Barangkali selama ini kita mengasumsikan bahwa filsafat ini, kita sering mendengar kata filsafat, barangkali kita juga pernah menggunakan kata filsafat. Mungkin kita asumsikan bahwa filsafat ini adalah sebagai sesuatu kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, yang penuh dengan makna, penuh dengan prinsip dan sebagainya. Mungkin kita mengasumsikan semacam itu. Nah, namun seperti apa filsafat itu dan apa filsafat Pancasila? Karena sesuai dengan materi kita hari ini adalah filsafat Pancasila, maka dari itu kita akan bahas satu persatu. Untuk membuka materi pada sesi hari ini, saya akan menyuplik terlebih dahulu kata-kata dari Soekarno untuk menyemangati kita pada materi kali ini. Soekarno pernah mengatakan bahwa belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna. Tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Apa hubungannya belajar, berpikir, dan lain sebagainya? Karena filsafat tidak lepas dari berpikir. Namun semacam apa itu? Kita punya 4 menu yang kita pelajari. Pertama adalah pengertian filsafat. Nanti kita ulas apa itu filsafat. Terus bagaimana berpikir filsafati. Yang kedua adalah filsafat Pancasila. Nanti di dalam materi filsafat Pancasila sekalian kita buktikan bahwa benar nggak Pancasila ini hasil dari pemikiran filsafat. Yang ketiga, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup dan pandangan dunia. Namun dalam video ini akan berseri, saya akan jelaskan konten yang pertama dan yang kedua tentang filsafat dan filsafat Pancasila. Oke, kita mulai materinya. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat bukanlah nilai-nilai yang abstrak, melainkan buah perjumpaan sehari-hari yang melibatkan situasi fisik, psikologis, ekonomi, dan politik yang dirasionalkan dalam bermacam ideologi. Ini adalah memantik kita sebelum kita belajar apa itu filsafat dan filsafat Pancasila. Saya pantik dengan kata-kata ini. Benar nggak sila-sila Pancasila itu adalah nilai-nilai yang abstrak? Benar nggak semacam itu? Karena di sini saya sebutkan pemikiran yang melibatkan situasi perjumpaan sehari-hari yang terakumulasi yang akhirnya menjadi ideologi, menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi bersama. Nah, semacam apa kayak gitu penjelasannya akan saya jelaskan dulu apa itu filsafat. Filsafat sebenarnya arti katanya adalah sangat sederhana. Dari 2 kata yang dibentuk. Yang pertama dari kata philos atau philo atau philein yang artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan atau diartikan sebagai kearifan, hikmah, hakikat kebenaran. Kalau digabung, arti kata dari filsafat dari kata philos dan sophia artinya adalah cinta kebijaksanaan. Cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki, kebenaran yang rasional, atau ajaran-ajaran mengenai kebajikan. Karena filsafat, goal dari filsafat ini adalah mencari kebenaran,
Kebenaran yang semacam apa? Kebenaran yang hakiki. Apa makna kebenaran hakiki? Adalah kebenaran yang diterima secara universal, tidak dipertentangkan. Artinya kebenaran ini tidak debatable atau diperdebatkan. Masih menyisakan perdebatan, ditentang dan sebagainya. Tidak. Kebenaran filsafat adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tunggal, kebenaran yang diterima oleh banyak orang. Ini tujuan filsafat. Namun filsafat ini bentuknya semacam apa? Filsafat ini adalah berpikir. Bisa berpikir ini sebagai proses berpikir maksudnya, ataupun filsafat ini sebagai hasil. Artinya adalah hasil dari berpikir. Namun apakah hanya sekedar sesederhana berpikir? Tentu tidak. Dalam beberapa literatur, filsafat dikatakan sebagai tingkat dari cara berpikir manusia yang tinggi. Maksudnya tinggi bagaimana? Karena ada stratanya, ada tingkatnya. Misalkan, hal yang sederhana adalah manusia itu bisa melihat, meraba, terus kemudian mencium, dan lain sebagainya. Itu adalah informasi yang dia tangkap dari panca indera, kemudian naik lagi menjadi pengetahuan. Respon-respon yang dia dapat dari panca indera kemudian menjadi pengetahuan, naik lagi pengetahuan yang tersistematis, bisa disebut sebagai ilmu. Terus naik lagi pemikiran manusia, itu yang namanya filsafat. Berpikir filsafat artinya berpikir sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya. Sampai orang filsafat mengatakan question never ending. Contohnya seperti apa? Misalkan siapa kita manusia siapa? Manusia itu seperti apa? Semacam apa? Makhluk ciptaan Tuhan. Seperti apa makhluk ciptaan Tuhan dan lain sebagainya. Pokoknya sampai terperas, sampai intisarinya apa hakikat itu sebenarnya. Nah, dalam hal ini filsafat itu diasumsikan sebagai proses dan hasil berpikir. Filsafat adalah yang pertama adalah filsafat adalah proses berpikir sedalam-dalamnya. Tidak sesederhana kalau kita berpikir, enggak, tapi berpikir yang sedalam-dalamnya. Merenung, berkontemplasi, sampai kita benar-benar bisa bebas, bisa merdeka dalam berpikir itu terhadap sesuatu yang secara metodik atau secara metodologis, secara sistematik, secara komprehensif, menyeluruh dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Akhirnya kita mencari kebenaran itu. Yang kedua, yang pertama tadi filsafat sebagai proses berpikir. Yang kedua adalah filsafat sebagai hasil dari proses berpikir. Adalah salah satu hasil dari kegiatan berpikir akal manusia. Filsafat merupakan kreasi akal manusia sebagai jawaban atas persoalan-persoalan ataupun rahasia alam semesta. Saya sering menyinggung sedikit soal sejarah filsafat, misalkan. Dalam banyak literatur, apalagi perkembangan sejarah filsafat, dikatakan bahwa filsafat berkembang pesat di Yunani kuno, pada masa-masa Yunani kuno. Kenapa demikian? Filsafat itu lahir. Filsafat lahir, proses berpikir sedalam-dalamnya, itu reaksi atas kultur atau kondisi masyarakat yang hidup dalam mitologi. Mitologi itu artinya mitos atau legenda-legenda. Kita tahu bahwa misalkan di zaman Yunani kuno, kalau kita baca, kita akan menemukan sebuah sistem kepercayaan masyarakat di mana masih dilingkupi oleh mitologi, mitos. Semua yang berbau dengan kepentingan masyarakat itu selalu berhubungan dengan mitologi, dewa-dewa. Misalkan bagaimana langit tercipta, misalkan, atau bahasa Yunaninya ada ateir atau langit itu tercipta dari proses perkawinan antara dewa kegelapan, ya kan, dan dewa kegelapan dan kemudian dewa malam yang kemudian melahirkan langit. Ada namanya dewa Nyx begitu. Jadi hasil dari perkawinan antar dewa yang kemudian menjadi alam semesta dan sebagainya.
Terus kemudian ada lagi, misalkan kita tahu kisah di Gunung Olympus. Di situ ada dewa Zeus, di mana suasana hatinya itu sangat berpengaruh terhadap cuaca. Ketika dia marah, dewa Zeus bisa serta-merta dia mengeluarkan petirnya misalkan. Banyak hal-hal yang irasional, hal-hal yang tidak logis, yang tidak masuk akal, yang kemudian oleh para kaum sofis, kaum penyelidik yang kemudian merasionalkan hal-hal yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Hal-hal yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Orang sakit, konon katanya dewa tidak suka. Benar nggak semacam itu? Penuh kesangsian, penuh keraguan-raguan, penuh keheranan. Maka ada 3 hal yang mendorong kemudian orang manusia untuk berfilsafat. Pertama adalah keheranan. Jadi heran, takjub, benar nggak? Kan? Kita melihat eksistensi alam semesta misalkan. Filsafat Prasokrates banyak berbicara soal kosmologi, banyak berbicara soal alam, penciptaan alam, eksistensi alam dan sebagainya. Yang kemudian pasca Sokrates ini baru banyak ngomong soal antropologi, berbicara banyak soal manusia, sosial dan sebagainya. Orang berfilsafat didorong oleh rasa keheranan yang ditambah dengan kesangsian atau keraguan-raguan. Ketika terjadi sebuah fenomena, benar nggak? Ragu-ragu. Orang itu kan kalau ragu-ragu kan berusaha untuk menjawab keraguan-raguannya. Nah, kemudian keraguan-raguan ini dijawab dengan cara berpikir yang sedalam-dalamnya sampai akar-akarnya, berkontemplasi hingga menemukan yang namanya kebenaran yang hakiki. Kemudian filsafat juga didorong oleh rasa kesadaran atas keterbatasan. Kesadaran akan keterbatasan manusia mendorong untuk senantiasa mencari dan memahami sesuatu yang baru. Selalu dinamis. Gitu loh. Jadi, sebelum kita ke filsafat Pancasila, saya ulangi bahwa filsafat maknanya adalah proses atau hasil berpikir manusia sedalam-dalamnya. Secara kontemplatif, dalam, komprehensif, koheren, dan menyeluruh dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran, hakikat kebenaran atau kebijaksanaan, di mana nilai-nilainya itu universal, diterima oleh banyak orang, dianggap sebagai kebenaran dan tidak dipertentangkan. Itu ya soal filsafat. Kemudian kita menuju ke filsafat Pancasila. Benar nggak Pancasila ini karena sebagai sebuah sistem, karena sebuah ideologi, ya kan? Itu benar-benar nilainya nilai-nilai kebenaran apa enggak? Pancasila sebagai sebuah ideologi hasil dari filsafat gitu. Yang tujuannya tadi adalah mencari kebijaksanaan, yang kedua adalah mencari nilai-nilai kebenaran. Benar nggak? Sila-sila Pancasila itu benar adanya. Saya mulai dulu dengan apa yang dikatakan oleh Soekarno ketika beliau menyampaikan pidato 1 Juni 1945 dalam forum sidang PPUPK di hadapan oleh ketua sidang waktu itu adalah Dr. Rajiman Widodiningrat. Beliau menyampaikan kepada Rajiman, "Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofis groundslah, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia minta sesuatu wealth and soul di atas mana kita mendirikan Indonesia itu." Soekarno mengatakan begitu. Maksud dari Soekarno adalah waktu sidang BPUPK agendanya adalah kita membahas apa dasar, apa pijakan, apa pondasi dari kehidupan politik, sosial, budaya kelak ketika Indonesia akan berdiri sebagai negara Indonesia. Jadi kita membahas pondasi yang semacam apa yang cocok untuk Indonesia berdiri ini. Artinya adalah landasan filosofi groundslahnya, landasan
filosofisnya, falsafahnya apa. Pancasila adalah hasil dari proses filsafati, artinya hasil dari proses berpikir yang mendalam. Karena apa? Pancasila ini adalah realitas sosial, kultural, sekaligus religi, ekonomi, politik bangsa Indonesia. Karena Soekarno mengatakan bahwa Soekarno tidak sama sekali pun dia menciptakan yang namanya Pancasila. Soekarno hanya membidani, hanya menggali nilai-nilai Pancasila ini yang sudah ada dalam bumi yang kita sebut sebagai Indonesia sekarang ini. Karena sudah ada, sudah eksis nilai-nilai Pancasila itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya soal historitas Pancasila, sejak kapan Pancasila itu ada dan sebagainya. Maka nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya sudah ada, sudah dianggap sebagai nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat yang kita sebut sekarang sebagai masyarakat Nusantara. Jadi ini adalah realita masa lalu yang cocok masa kini dan yang ideal untuk masa depan. Realitas ini melalui proses berpikir yang kontemplatif, merenung, berpikiran mendalam, yang bebas, yang merdeka, terlepas dari kepentingan, terpisah dari waktu dan lain sebagainya. Filsafat yang merupakan realita dari masyarakat ini diolah melalui proses berpikir yang kontemplatif. Soekarno waktu dibuang di ND, dia berpikir dasar apa yang cocok untuk Indonesia di bawah pohon yang sekarang masih ada di bawah pohon. Kemudian proses ini berlanjut dalam proses politis dan proses negosiatif yang akhirnya diterima bahwa 5 sila dari Pancasila ini sebagai falsafah, sebagai landasan, sebagai acuan bagi keberlangsungan Indonesia. Ideologi Pancasila diterima, diyakini, dipercaya sebagai nilai atau norma yang ideal, yang cocok, yang benar, yang bijaksana, yang adil bagi kehidupan dan kepribadian bangsa. Ini adalah hasil dari filsafat. Jadi saya mengatakan di awal, goal dari filsafat ini adalah kebenaran yang hakiki, tidak dipertentangkan. Ya, kita sederhana saja kalau kita berpikir membuktikan bahwa Pancasila adalah hasil dari proses filsafat, hasil dari cara berpikir filsafat yang mendalam dan mencari dapat kebenaran itu. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana substansi dari pemahaman dari sila itu bahwa masing-masing manusia, setiap warga negara berhak untuk memilih ya kan, dan meyakini agama dan keyakinannya masing-masing. Bagi yang lain, wajib untuk menghormati. Sikap toleransi yang dijunjung tinggi dalam pemaknaan sila ini diterima oleh banyak orang, bukan banyak orang. Sepertinya ini adalah jadi nilai yang ideal. Dan kalau saya bisa berasumsi, tidak hanya cocok untuk Indonesia saja, artinya tidak hanya cocok berlaku di Indonesia, tapi ini nilai universal. Negara belahan manapun ketika ditawari prinsip soal toleransi, hormat menghormati, pasti akan menyetujui. Konsep teologis bahwa manusia ini boleh untuk memilih beragama dan yang lain menghormati, ini adalah nilai yang ideal. Sila kedua berbicara soal kemanusiaan. Siapa yang akan menentang dan siapa yang berani menentang nilai-nilai ideal yang namanya kemanusiaan. Bagaimana manusia bisa melihat manusia lain sebagai manusia yang utuh, menghormati, memanusiakan manusia, bahasanya semacam itu. Melihat, menjunjung tinggi harkat, martabat, dan derajat manusia layaknya manusia. Tentu ini adalah nilai yang ideal, universal sifatnya. Bahkan tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi ini global, universal. Persatuan Indonesia, ada pemaknaan yang mengatakan bahwa
unity, persatuan, tanpa ada penindasan. Siapa yang tidak suka akan kedamaian? Ini adalah nilai-nilai universal, tidak dipertentangkan dan tidak layak untuk dipertentangkan sebenarnya. Konsep ideal ini. Musyawarah untuk mufakat, asas demokrasi, prinsip demokrasi. Tentu ini sangat ideal di Indonesia dengan melihat keragaman latar belakang suku, agama, ras, antar golongan yang ada di Indonesia. Setiap orang tanpa terkecuali, warga negara tanpa terkecuali mendapat porsi secara politis yang sama di depan hukum, secara politik sama. Ini adalah konsep yang ideal di Indonesia dan barangkali cocok juga di berbagai belahan dunia. Yang terakhir, keadilan sosial. Untuk sebagai prinsip untuk menyejahterakan masyarakat. Tentu ini adalah prinsip yang ideal, prinsip yang cocok, tidak hanya diterima dalam lingkup entitas bangsa Indonesia saja, tapi saya pikir ini universal. Maka kita sangat beruntung punya ideologi yang namanya Pancasila, merupakan hasil dari proses pemikiran yang sangat mendalam, sangat koheren, komprehensif, yang ini adalah sebagai sebuah sistem. Pancasila meskipun isinya 5, tapi kesatuannya jadi kesatuan. Kita tidak bisa melihat Pancasila hanya dari sila 1 saja, sila 2 saja, tidak. Tapi kalau kita sudah berpancasilais, artinya kita menerima kelima sila itu secara komprehensif, secara integral, secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ini penjelasan yang sederhana. Itu ya, jadi Pancasila sebagai hasil dari pemikiran filsafat, nilai-nilainya dianggap diterima sebagai sesuatu yang benar. Pancasila adalah filsafat bangsa yang diperoleh sebagai hasil perenungan mendalam dari tokoh pendiri bangsa ketika mereka merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Seperti saya jelaskan tadi, kekhasan nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia sebelumnya. Sudah ada nilai-nilai Pancasila ini, bahkan jauh sebelum kita sebut sekarang kita sebagai bangsa Indonesia sudah ada. Terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan. Nilai-nilai filsafat Pancasila baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup atau Weltanschauung dalam bahasa Jerman bangsa, maupun sebagai Volkes atau jiwa bangsa yang dijadikan sebagai penanda identitas bangsa Indonesia. Mungkin dalam satu kesempatan nanti kita akan bahas Pancasila sebagai karakter, sebagai penciri, sebagai pembeda. Apa bedanya, apa identitas antara pembeda, menciri antara manusia Indonesia, warga negara Indonesia dengan manusia dari bangsa lain. Karakter Pancasila. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan seperti perundang-undangan. Maka tidak ada perundang-undangan manapun yang boleh dibuat kalau bertentangan dengan Pancasila. Maka dari itu ada istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional negara Republik Indonesia. Kemudian Pancasila juga sebagai landasan dalam pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa yang mengatur hubungan warga negara dengan negara, hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Maka singkat kata bahwa setiap sendi kehidupan kita, baik dalam konteks berbangsa ataupun konteks bernegara, kita harus kita harus berprinsip berlandaskan Pancasila.
tidak boleh mengingkari Pancasila sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah nilai dasar yang menjadi landasan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi saya sudah menyinggung ciri-ciri Pancasila sebagai hasil berpikir bersama. Nilai-nilainya, sila-silanya koheren, artinya runtuh, tidak bertentangan antara nilai satu dengan nilai yang lain. Semua integratif, terintegrasi satu dengan yang lain. Komprehensif, menyeluruh, dan ini satu paket. Mendasar, nilai-nilainya mendasar, mengatur hal-hal yang mendasar, yang kemudian nanti kita bisa sebut Pancasila karena nilai-nilainya mendasar. Kita sebut bahwa nanti materi Pancasila sebagai ideologi yang sesuai, dan akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir adalah kali ini dari materi Pancasila ini saya mengutip dari Delayan. Dia mengatakan bahwa the complete philosophy include the worldview or reason concepting of the whole cosmos and a life view or doctrine of the value, meaning, and purpose of human life. Bahwa sebagai filsafat yang komplit, termasuk di dalamnya itu berisikan soal bagaimana cara memandang dunia, berisi soal bagaimana pandangan hidup di situ, ada nilai, ada pemaknaan, dan ada tujuan dari hidup. Maka Pancasila sudah memenuhi itu. Maka Pancasila adalah sebuah nilai yang ideologi yang ideal kalau melihat karakter bangsa Indonesia saat ini dan realita bangsa Indonesia saat ini. Pancasila adalah sesuatu yang ideal, yang dia komprehensif, artinya menyeluruh. Pancasila bisa dan sangat bisa diterima oleh orang-orang, entitas-entitas yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Pancasila adalah konsensus bersama dan sekaligus jalan tengah antara tarikan-tarikan ideologi yang ada saat ini. Itu ya. Jadi saya ulangi, materi kali ini bahwa filsafat itu adalah proses dan sekaligus hasil dari berpikir manusia sedalam-dalamnya untuk mencari hakikat, kebenaran, dan kebijaksanaan. Dan Pancasila sebagai sebuah nilai hasil dari pemikiran yang sedalam-dalamnya merupakan nilai-nilai yang ideal, diterima, tidak dipertentangkan sebagai sebuah prinsip, sebagai sebuah nilai yang menjunjung tinggi. Itu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar soal filsafat Pancasila sebagai sebuah nilai dasar. Maka selanjutnya tergantung kita harus terus menggelorakan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih hari ini. Namun sebelum saya tutup, ada tugas sederhana untuk kalian. Silahkan telusuri nilai-nilai kearifan lokal dari daerah Anda masing-masing yang mencerminkan sila-sila Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Laporkan secara tertulis, nanti akan saya buat media untuk pengumpulan tugasnya. Terima kasih. Kali ini materi mengenai filsafat Pancasila, semoga apa yang saya sampaikan berguna dan memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.